Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebab Engkau adalah Gembala yang baik, yang memelihara kehidupan kami. Sementara kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang berbicara kepada kami dimanapun kami sedang berada pada saat ini. Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Dan biar Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan lihat pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama. Kita akan membaca daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kehidupan kita selalunya kita berhadapan dengan sesuatu pilihan. Di hadapan kita ada pelbagai pilihan yang perlu kita buat, yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang sesedih dalam kita membuat pilihan, itu kita tidak tahu yang mana satu ke yang tepat, yang mana satu ke yang salah. Tapi kita akan berdasarkan dengan pengalaman kita yang lepas, apa yang pernah kita lakukan ataupun daripada pemerhatian kita. Apabila ada di hadapan kita pilihan-pilihan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita buat, kita akan membuat pilihan itu berdasarkan pengetahuan kita. Dan kadang-kadang pilihan kita itu adalah pilihan yang baik. Keputusan kita itulah keputusan yang baik. Tetapi ada kalanya keputusan yang kita lakukan itu tidak baik. Jadi dalam firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, saudari, dia menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ada pilihan yang kita perlu buat. Dan Mazmur pasal 1 ini, ia bukan satu mazmur yang
terawal ditulis. Kalau kita lihat kronologi tentang penulisan Mazmur-Mazmur ini. Tetapi kenapa Mazmur 1 itu diletakkan di awal ataupun di bahagian yang pertama? Dan di dalam pasal yang pertama ini, saudari, dia mengisahkan tentang sesuatu yang manusia perlu lakukan di dalam apapun tindakan kita. Kita perlu membuat pilihan, dan pilihan yang kita buat itu harus pilihan yang tepat. Pada satu hari, ada orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan orang ini, dia ingin mencobai Tuhan Yesus dengan satu soalan. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah boleh diberikan cukai kepada kaisar? Bolehkah orang Israel membayar cukai kepada kaisar? Dan soalan ini sebenarnya adalah satu soalan yang mereka ajukan untuk memerangkap Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus berkata boleh, mereka akan menuduh dia sebagai orang yang bersekongkol dengan kerajaan Romawi yang menaluki Israel, yang menjajah Israel. Dan kalau Tuhan Yesus kata tidak, mereka akan menuduh dia sebagai orang yang menentang kerajaan Romawi. Jadi dalam kehidupan ini, saudari, di hadapan kita itu ada pilihan. Dan Tuhan Yesus menjawab orang itu dan dia berkata, ambil 1 dinar, cari duit siling. Dan orang itu pun pergi cari, dia dapat duit itu. Dan Tuhan Yesus bertanya, gambar siapakah yang ada di atas siling itu, di atas duit itu? Dan orang itu menjawab, gambar kaisar, gambar raja Romawi. Tuhan Yesus menjawab dan memberitahu dia, berilah kepada kaisar apa yang dimilikinya, dan berilah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Saudara-saudari, itulah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan kehidupan kita itu ialah untuk menyenangkan hati Tuhan, berjalan mengikut jalannya Tuhan, mengikut jalan yang tepat. Mazmur 1 ini adalah mazmur yang menunjukkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita taat mengikut Tuhan walau apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun yang kita alami. Tetapi apabila kita tahu
maknanya kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Apabila kita belajar daripada firman Tuhan, daripada Mazmur yang pertama ini, pada pagi hari ini, apabila kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, hasilnya dalam kehidupan kita sadarilah kita akan hidup taat kepada Tuhan walau apapun yang terjadi di sekeliling kita. Sebab apabila kita melihat keadaan di sekeliling kita pada saat ini, banyak perkara-perkara yang tidak menentu. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi kepada ekonomi negara kita, apakah yang akan terjadi kepada syarikat di tempat kita bekerja. Banyak persoalan-persoalan. Apa yang akan terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita. Sebab apa, saudara-saudari? Sebab orang-orang yang mengikut Tuhan itu, firman Tuhan berkata bahwa kita berjalan di jalan yang sempit. Ada jalan yang lebar. Tapi orang yang mengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu akan mengalami banyak pencobaan, banyak cabaran. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Mazmur yang pertama ini, dia menunjukkan kepada kita tentang kebaikan mengikut jalan yang benar. Jalan yang benar yang dimaksudkan, saudari, adalah mengikut Tuhan, mengikut firman-Nya. Dan ada satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 7 yang juga sepertinya apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang pertama yang kita telah baca sebentar tadi. Yosua pasal yang pertama ayat 7, dia berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini Tuhan berbicara kepada Yosua setelah Nabi Musa meninggal. Dan Tuhan berbicara kepada Yosua dalam ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara dan saudari, ada pepatah yang mengatakan bahwa semua jalan menuju ke kota Roma. Ini adalah karena pada suatu ketika kota Roma adalah satu kota yang sangat termasyhur, sangat terkenal, dan ramai orang yang ingin pergi ke kota Roma. Oleh sebab itu, pepatah ini mengatakan semua jalan menuju ke kota Roma. Tetapi jalan yang kita tempuhi sebagai anak-anak Tuhan adalah jalan yang penuh dengan cabaran, yang banyak liku-liku. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa jalan yang kita tempuhi itu adalah jalan yang sempit dan tidak banyak orang yang ingin melaluinya. Saudara-saudari,
firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, ia berkaitan dengan membuat pilihan. Semada kita ingin mengikut jalan Tuhan, ataupun semada kita ikut cara dunia. Dan mengikut jalan Tuhan itu bermaksud melakukan firman-Nya. Saudara-saudari, kita melihat bahwa ada pilihan mengikut jalan Tuhan ataupun mengikut cara dunia. Dan dalam firman Tuhan yang kita baca juga sebentar tadi, yang kita telah baca sebentar tadi, dia juga merujuk kepada pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan juga merujuk kepada sekam yang ditiupkan oleh angin. Dia berkata bahwa orang yang mengikut Tuhan, yang mengasihi firman Tuhan, yang bersukacita dengan firman Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan orang yang tidak mengikut Tuhan adalah seperti sekam yang akan ditiup oleh angin. Orang yang mengikut jalan Tuhan adalah orang benar. Dan orang yang mengikut jalan dunia adalah orang-orang fasik. Mazmur 1 sangat penting bagi kita saudari. Karena dialah suatu yang diperlukan oleh kita untuk menempuhi kehidupan yang baru yang kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Umat Israel sudah meninggalkan negara Mesir. Mereka telah dibebaskan, telah dimerdekakan, dan mereka keluar daripada perhambaan dan ingin masuk ke tanah perjanjian. Dan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan ingin mereka taat kepada firman-Nya. Tuhan ingin mereka menempatkan firman Tuhan yang menjadi utama di dalam kehidupan mereka. Dan sama juga sesaudari, Tuhan mau kita sebagai umat-Nya untuk menempatkan firman Tuhan itu yang utama di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, di dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, dia memberi bandingan kepada orang-orang yang mengikut Tuhan dan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan. Dan dia berkata orang-orang yang mengikut Tuhan itu adalah orang-orang yang seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang daunnya hijau dan akan menghasilkan buah. Tetapi orang yang tidak mengikut Tuhan itu adalah seperti sekam yang akan ditiup oleh angin. Tuhan mau kita hidup untuk Dia. Tuhan mau kita ikut Dia. Tuhan mau kita mengenal jalan-Nya. Tuhan mau kita mengenal jalan yang benar itu. Melalui firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, kita akan melihat beberapa ciri-ciri tentang jalan yang benar, yang perlu kita tempuhi, yang perlu kita lalui sebagai anak-anak Tuhan.
Daripada firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, saudari, ciri yang kita lihat daripada firman Tuhan tentang jalan yang benar itu ialah bahwa jalan yang benar itu adalah jalan yang lurus. Kita tahu bahwa jalan yang lurus itu ialah jalan yang akan membawa kita hingga kita dapat sampai ke destinasi kita. Kita ada pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita di mana kita pernah berjalan di tempat jalan-jalan yang banyak liku-liku, yang banyak selikoh, yang mempunyai banyak cabang. Ada jalan-jalan lain juga yang disambung ke jalan yang kita tempuhi itu. Sehingga sampai satu saatnya kita keliru. Mana satukah jalan yang harus kita ikut? Dan kalau jalan itu banyak seliko, kalau kita memandu, dari sangat bahaya. Kemalangan akan terjadi. Tapi kalau kita mengikut jalan yang lurus itu, jalan yang Tuhan telah beri kepada kita supaya kita dapat ikut jalan tersebut, kita dapat sampai ke destinasi kita dengan selamat. Kita dapat sampai ke destinasi kita, tempat tujuan kita, dalam keadaan yang baik. Dan firman Tuhan berkata bahwa, saudara-saudari, bahwa Tuhanlah yang meletakkan kita di tempat itu. Bahwa Tuhanlah yang menempatkan kita di jalan yang lurus itu. Di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa orang yang berjalan di dalam jalan yang benar itu, ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menunjukkan kepada kita bahwa pohon itu berada di tepi aliran air itu bukan oleh kehendaknya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kepandaiannya, tetapi pohon itu ada di tepi aliran air tersebut karena ia telah ditanam oleh seseorang. Ada seseorang yang telah memindahkan pohon tersebut daripada tempat yang gersang, daripada tanah yang gersang, daripada tanah yang tidak subur. Ia telah memindahkan pohon itu dan meletakkannya di tepi aliran air tersebut, sehingga pohon itu dapat bertumbuh dengan baik, supaya pohon itu boleh mendapatkan makanan, zat yang dia perlukan untuk bertumbuh. Dan firman Tuhan berkata bahwa ia mempunyai daun-daun yang hijau yang tidak layu, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Mari kita merenungkan kehidupan kita, saudari, bahwa kita mengenal Tuhan bukan karena keinginan kita. So, firman Tuhan berkata bahwa bukan kita yang mencari Tuhan terlebih dahulu, tetapi Tuhan yang telah memilih kita. Tetapi Tuhan yang telah mencari kita oleh kasih-Nya, karena kasih karunia-Nya, kita mengenal Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia juga yang telah menempatkan kita di jalan yang lurus itu. Dan apa yang perlu kita lakukan, saudari, ialah terus berjalan di jalan yang lurus itu. Dan apabila kita berjalan di dalam jalan yang lurus itu, kita akan sampai
ke destinasi kita, yaitu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang telah memulaikan iman kita. Dan Dia juga yang akan memastikan bahwa kita akan sampai ke garisan penamat. Dialah Tuhan yang baik. Dan seterusnya, saudari, daripada firman Tuhan yang kita lihat juga, bahwa ciri jalan yang benar itu, dia adalah satu jalan yang mana perlu diraihkan. Bahwa orang-orang yang menempuhi, orang-orang yang berjalan di jalan yang benar itu, kehidupan mereka perlu diraihkan, perlu dirayakan, perlu dimaksurkan. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang pertama bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang berjalan di dalam jalan yang benar itu. Yang bermaksud, saudari, mari kita melihat kepada kehidupan orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, dan menjadikan kehidupan mereka menjadi satu teladan bagi kita. Kita raihkan kehidupan mereka, kita bersuka cita sebab mereka taat mengikut Tuhan, sebab mereka mengasihi Tuhan. Kita rayakan, kita raihkan. Bukan kita meraihkan, kita mengidolkan, kita meninggikan orang-orang yang menjadi pelakon-pelakon yang terkenal, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun penyanyi-penyanyi yang begitu terkenal. Tetapi kita tidak meraihkan kehidupan orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sebeginilah yang kita raihkan, yang menjadi teladan bagi kita. Dan kita berkata kepada diri kita, saya ingin menjadi sepertinya. Saya ingin menjadi seperti Billy Graham. Saya ingin menjadi seperti Hudson Southwell, orang yang mengkabarkan Injil ke negara Cina. Saya ingin menjadi seperti John Sung, seorang yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Daripada negara Cina dia pergi ke Amerika Serikat. Dan ketika dia berada di Amerika Serikat dalam tahun 1930-an, dia mendapat pelajaran pendidikan yang tinggi. Dia mendapat degree. Dia bukan satu, tapi dia mendapat 2. Tetapi dalam perjalanannya balik ke negara Cina pada masa itu, mengikut kapal laut, dia membuang sijilnya itu ke dalam laut. Dia hanya pegang satu saja sebab dia ingin membuktikan, menunjukkan kepada bapaknya yang dia sudah menghabiskan pelajarannya. Dia buang ke dalam laut. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia pergi pada masa itu dipanggil Malaya. Dia juga pernah pergi ke Sarawak, pergi ke Sibu kalau kita membaca tentang sejarahnya. Daripada negara Cina, pergi menginjil, memberitakan firman Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan biar kita berkata kepada diri, saya ingin menjadi seperti orang-orang, menjadi seperti orang-orang seperti ini, orang-orang yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan.
Rasul Paulus berkata di dalam tulisannya, ikutlah aku, biar aku menjadi teladanmu. Ikutlah aku seperti mana aku mengikut Tuhan Yesus. Rasul Paulus ingin orang-orang membaca suratnya, saudari, supaya mereka mendalani dia, mengikut teladan dia. Biar kita juga dalam kerinduan hati kita meraihkan kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan di dalam Mazmur ayat pasal yang pertama, ayat yang pertama itu, berbahagialah orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang berkata tidak. Satu perkataan yang susah kita katakan, yaitu perkataan tidak. Tidak kepada minuman keras. Tidak kepada melihat perkara-perkara yang tidak baik di dalam internet. Tidak kepada mendengar lagu-lagu yang tidak baik, liriknya tidak baik. Tidak kepada pencobaan. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemu. Mereka berkata tidak kepada apa saja yang ingin melemahkan iman mereka. Mari juga kita, saudari, belajar berkata tidak kepada sesuatu yang tidak membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman kita. Dan ciri yang ketiga, yang seterusnya, saudari, yang berkenan dengan jalan yang benar itu, ialah bahwa jalan yang ditempuhi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ciri yang seterusnya bahwa Tuhan memerhatikan orang-orang yang berjalan di jalan yang benar itu. Di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Itu saja yang Tuhan tahu tentang diri kita. Apabila kita berjalan di jalan yang benar, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal Abraham. Tuhan mengenal Ishak. Tuhan mengenal Yakub. Tuhan mengenal Raja Daud. Tuhan mengenal mereka secara pribadi. Sama juga, saudari, Tuhan ingin mengenal kita secara pribadi. Apabila Tuhan mengenal kita, sebab kita berjalan di jalan yang benar itu, bermaksud kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita boleh berbicara dengan Tuhan. Kita boleh mengatakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan orang yang mengenal jalan yang benar itu, orang yang berjalan di dalam jalan yang benar itu, mereka adalah orang-orang yang seperti pohon. Sebab apa, saudari? Pohon itu adalah pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, dan pohon ini akan menghasilkan buah. Dan orang yang berjalan di dalam jalan yang benar itu,
yang diperhatikan oleh Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan, orang-orang itu akan sentiasa di dalam pelindungan Tuhan. Ya, memang benar bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga, kita akan menghadapi banyak cobaan di dalam kehidupan kita. Sebab sinaran matahari itu juga dia akan bersinar ke atas orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau matahari itu bersinar, baik kita mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, kita juga dapat merasakan sinaran matahari itu. Dan hujan juga akan turun ke atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu dialah Tuhan yang tidak memilih. Ya, dia tidak kisah siapa kita. Sebenarnya kita adalah orang yang tinggi ataupun orang yang besar, orang yang berpendidikan tinggi ataupun tidak, orang yang mempunyai pekerjaan yang baik atau tidak, Tuhan itu tidak penting bagi Tuhan. Tapi apa yang penting bagi Tuhan ialah hati kita. Tuhan melihat ke dalam hati kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengikut jalannya. Sebab jalan Tuhan itu adalah jalan yang benar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 2. Pada abad yang pertama, pada permulaan gereja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka dipanggil sebagai orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Perkataan Kristen itu belum wujud pada ketika itu. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan itu, mereka dirujuk. Mereka dikenali sebagai orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Kita adalah orang-orang itu pada zaman ini, saudara. Yaitu kita adalah orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Mari kita mengikuti Dia, sebab Dialah jalan yang benar. Dan pilihan kita itu adalah pilihan yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Biar firman-Mu itu, Tuhan, yang akan terus meneguhkan iman kami, memberi kami kekuatan yang baru. Walaupun banyak perkara yang kami lalui, Tuhan, yang kami tempuhi dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur, Tuhan, karena kami telah memilih jalan yang tepat, yaitu mengikuti Engkau, yaitu percaya kepadamu. Kuatkan kami, Tuhan. Pegang kami dalam tangan. Biar kami, Tuhan, berjalan penuh dengan ketaatan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan,
Tapi Tuhan setia kepada Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebenaran firman. Tuhan, biar kasih karunia-Mu dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai umat-umat-Mu dimanapun mereka sedang berada pada saat ini. Biar wajah-Mu Tuhan terus menyinari mereka dimanapun mereka berada. Di dalam pekerjaan mereka Tuhan, baik ketika mereka berada di pejabat ataupun di kilang, di rumah, baik ketika mereka duduk ataupun berdiri, ketika mereka memandu, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar wajah-Mu terus bersinar ke atas mereka. Karena Engkau mengasihi setiap pribadi kami Tuhan. Engkau telah berbicara kepada kami pada pagi hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau terus memberkati umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.